Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammadul Iskandar dari kelas SD 19A3, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang apa sih peran, fungsi, dan hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kalian like, subscribe, dan tekan loncengnya ya, supaya mendapatkan notifikasi yang terbaru apabila saya mengupload ataupun live streaming dalam channel ini. Peran Al-Quran untuk umat Islam memang sangat urgen sekali. Memang sangat penting sekali. Bahkan bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Apa sih perannya? Sebagai pedoman dalam kehidupan. Jika Anda berpedoman dalam kehidupan Anda, berpedoman dalam Al-Quran, maka kehidupan Anda akan nyaman, tentram, dan subur. Tidak ada masalah karena semuanya kembali kepada Al-Quran. Jika Anda menerapkan dalam kehidupan Anda Al-Quran, kedudukannya sebagai pedoman segala hal, maka setiap tindak tanduk Anda itu akan tertera dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini sifatnya universal. Dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari era ke era, semuanya tertera di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, peran Al-Quran bagi umat Islam ataupun untuk semua makhluk adalah sebagai pedoman kehidupan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Diturunkannya Al-Quran adalah petunjuk, pedoman, pembimbing untuk semua manusia. Lalu apa sih fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia? Yuk kita bahas. Al-Quran merupakan dasar hukum Islam dan sumber syariat Islam yang memiliki manfaat bagi umat manusia. Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran yang bertugas untuk menyampaikan, mengamalkan, dan menafsirkan Al-Quranul Karim. Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga sampai saat ini, keaslian Al-Quran tetap dijaga dan terus dibukukan dengan menggunakan bahasa Arab. Saat ini, Al-Quran juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan juga ke berbagai bahasa asing, terutama bahasa Indonesia. Berikut 7 fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat terus berjalan di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bimbinglah aku ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukanlah orang-orang yang Engkau benci. Yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan nabi-nabi lainnya yang diberikan mukjizat seperti berbicara dengan binatang, menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang yang telah meninggal, membelah lautan. Tetapi
Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling besar sekali yang diturunkan Allah untuk Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana mukjizat itu sampai detik ini kita masih bisa rasakan. Alangkah dahsyatnya mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Fungsi Al-Quran selanjutnya adalah menjelaskan kepribadian manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya yang ada di bumi. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal, bisa membedakan mana yang batil dan mana yang buruk, dan membuatnya berbeda dengan binatang yang sama-sama ciptaan Allah. Di sini perbedaan yang paling mencolok antara manusia dan binatang adalah manusia diberi akal, sedangkan hewan tidak diberi akal. Oleh karena itu, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fungsi yang keempat adalah merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Al-Quran, ada beberapa kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, seperti Injil, Taurat, dan kitab Zabur. Kitab-kitab Allah sebelumnya ditunjukkan hanya pada umat pada zaman tersebut. Garis bawahi, hanya untuk umat pada zaman tersebut. Berbeda dengan Al-Quran yang digunakan sampai akhir zaman, universal, dari zaman ke zaman pasti sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran terdapat cerita-cerita dari masa lalu yang kemudian berdasarkan kisah umat terdahulu kita bisa belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka buat sebelumnya. Nah, dari sini ataupun dari fungsi yang kelima ini kita bisa ambil hikmah bahwasanya jikalau kita ingin menjadi orang yang hebat, yuk tengok sejarah kita. Ada apa sebelum kita? Ada peristiwa apa sebelum kita? Agar kita ke depannya tidak mengulangi masalah-masalah yang pernah dialami oleh orang-orang yang terdahulu. Supaya apa? Supaya ke depannya kita lebih baik lagi. Tengoklah ke depan untuk merenungi nasib, dan tengoklah ke belakang untuk menatap masa depan. Yang keenam, Al-Quran memantapkan iman Islam. Dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kita bisa memantapkan iman kita. Isi Al-Quran akan membuat kita semakin yakin bahwa agama Islam adalah agama yang memang harus dianut. Fungsi yang ketujuh ataupun yang terakhir, tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Al-Quran berisi tentang hukum dan juga tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Di dalam Al-Quran mengatur bagaimana tentang berhubungan dengan orang lain, berdagang, berwarisan, zakat, dan masih banyak lagi sudah tertera di dalam Al-Quran, termasuk perekonomian, ilmu sosial, ilmu politik, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya yuk kita belajar Al-Quran, yuk kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, itu apa sih hikmah membaca Al-Quran? Begitu hebatnya Al-Quran, membacanya saja itu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran. Lalu apa saja sih hikmah-hikmahnya? Yang pertama adalah pentingnya membaca atau ilmu. Hikmah pertama adalah pentingnya bagi umat manusia untuk membaca atau belajar. Sesuai arti ayat pertama surat Al-Alaq, Iqra, bacalah atau belajarlah. Membaca ataupun belajar dalam konteks ini menunjukkan pentingnya mendapatkan ilmu dan wawasan yang luas dari kemampuan kita membaca sesuatu hal. Yang kedua adalah bacaan dalam sholat. Dalam hadis
kitab Sahih Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan bacaan Al-Quran dalam sholat. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak lepas dari ibadah wajibnya umat Islam, yaitu menunaikan sholat, aqimus sholat. Dengan begitu, sholat dan Al-Quran adalah hal yang tidak bisa dipisahkan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun ubudiyah. Ketiga, sifatnya penuh keistimewaan. Al-Quran bukan hanya memiliki keutamaan atas hikmah dari diturunkannya secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, melainkan juga menjadi pengikat dua kota suci, Mekah dan Madinah. Di antara keistimewaan lainnya adalah bahwa setiap surat memiliki keutamaan dan makna kandungan yang khusus. Keempat, mengajarkan metodologi pengumpulan data untuk pertama kalinya. Al-Quran yang semula diturunkan dalam bentuk ayat-ayatnya dalam kurun waktu hampir 23 tahun atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata dapat terkumpul secara rapi dalam 114 surat. Hal ini menjadi bukti bahwa bagaimana kemudian sebuah pengumpulan data, dokumen dan kesaksian serta ingatan para sahabat Rasulullah SAW terkumpul menjadi satu. Hikmah yang terakhir adalah membaca Al-Quran menurunkan ketenangan dan malaikat. Suatu ketika Rasulullah SAW meminta sahabat Ibnu Hudair membacakan ayat suci Al-Quran. Ibnu Hudair terkejut karena tatkala ia membaca Al-Quran, ia seakan melihat ada bayangan di langit seperti lampu. Ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, itu apa?" Rasulullah pun bersabda, "Itu adalah malaikat yang mendekat karena suaramu membaca Al-Quran." Mungkin cukup sekian pemaparan peran, fungsi, dan hikmah Al-Quran. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Mungkin cukup